lagi dengan saya, Dinada Rachel Mufiati Aritonang, NPM Channel 19010, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, saya akan membahas bab 3 tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Bab 3 ini merupakan lanjutan dari bab 2 yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Pada bab 3 ini merupakan bab levelnya yang paling rendah dalam tahap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pada level ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Untuk kasus di mana akuisisi yang dilakukan perusahaan induk terhadap sahamnya, perusahaan anak itu dianggap diakuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas. Maka dengan ini tidak ada yang namanya diferensial atau selisih. Karena kita memberikan imbalan dialihkan dari induk kepada perusahaan anak bisa dalam bentuk kas dalam sebesar nilai tercatat ekuitas dari perusahaan anak yang diambil alih, maka tidak ada lagi selisih. Akuisisi dari perusahaan anak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika perusahaan induk perusahaan mengakuisisi yang dicatat di ekuitas, jika pemilikannya penuh artinya induk mengakuisisi 100% sahamnya perusahaan anak. Nah, dalam penyusunan keuangan konsolidasian terbagi menjadi dua. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasian setelah periode diakuisisi. Maka dalam kasus ini tidak dikenal dengan yang namanya kepentingan non pengendalian. Kenapa? Karena pengusahaan anak itu semuanya sahamnya dimiliki induk, maka tidak ada lagi namanya not pengendalian. Contohnya, di perusahaan saya ada kepentingan pengendalian. Perusahaan saya juga perusahaan anak bagi entitas yang lain. Karena kita tidak tahu, maka kita lihat struktur pemilikan. Siapa pemilik perusahaan saya? Apakah perusahaan itu individu yang menguasai saham perusahaan tersebut? Kalau individu, maka otomatis kita bukan anak perusahaan lain, karena yang menguasai hanya individu. Tetapi kalau kalau perusahaan kita adalah perusahaan yang menguasai entitas, misal dari perusahaan luar negeri, maka kita bagian dari anak perusahaan yang dari luar negeri. Lalu yang kedua, ketika perusahaan induk mengakuisisi nilai tercatat ekuitas, jika kepentingan sebagian maksudnya adalah untuk mengakuisisi dari sahamnya yang di atas 50%, tapi tidak sampai 100%. Misal PT Nusantara mengakuisisi 80% di PT Andalan, maka diakuisisi di situ disebut akuisisi dengan kepemilikan sebagian, karena dari 20% itu bukan miliknya induk, tapi 20%-nya itu kepentingannya non pengendalian. Laporan konsolidasian yang kita susun ada yang sesaat setelah pada akuisisi dan periode akuisisi. Lalu yang berbicara selanjutnya berbicara PSAK 65 tentang penyusunan laporan konsolidasian. Sebenarnya suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasian itu ketika kapan dan sampai kapan. Nah, suatu perusahaan menyusun laporan keuangan konsolidasian itu sesaat atau sejak kita memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian tersebut.
Contohnya PT Citra pada sejak 2 Januari 2015 dia mengakuisisi di PT Extra. Maka sejak 2 Januari dia akan menyusun laporan keuangannya konsolidasian. Kalau hilangnya pengendalian itu, misal pada 31 Desember 2019, maka nanti untuk tahun 2020 PT Citra tidak lagi menyusun laporan keuangan konsolidasian, tapi hanya menyusun laporan keuangan untuk entitas biasa saja. Tidak lagi mengkonsolidasi dari anak-anak perusahaan. Kenapa? Dia tidak punya lagi pengendalian. Lalu kemudian yang dimaksud dengan akuisisi pada nilai tercatat itu imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain. Imbalan yang dialihkan itu sama besarnya yang di ekuitas dalam penyesuaian keuangan konsolidasian ini akan dikenal dalam jurnal eliminasi, dan jurnal eliminasi ini merupakan termasuk siklus akuntansi. Tidak sama dengan jurnal penyesuaian, tidak sama dengan jurnal penutup, dan tidak sama dengan jurnal umum. Jurnal eliminasi hanya digunakan pada saat proses konsolidasi yang tidak mengetahui pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas. Secara terpisah, jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dikonsolidasikan, sehingga saldo konsolidasi hanya dicerminkan dalam eksternal. Jurnal eliminasi ini tidak akan diposting di buku besar karena jurnal ini hanya dibutuhkan pada pembukaan proses konsolidasi. Mengapa jurnal eliminasi dibutuhkan pada konsolidasi? Jurnal eliminasi ini dibutuhkan karena dalam proses konsolidasi ini tidak dapat disamartamakan dalam saldo yang dimiliki. Lalu jika pada jurnal penyesuaian ketika sudah mencatat jurnal penyesuaian, maka akan diposting ke buku besar, maka akan mempengaruhi saldo yang istilahnya penyesuaian. Sedangkan jurnal eliminasi akan diposting ke besar di buku perusahaan, di perusahaan anak, sehingga mempengaruhi pembukuan yang dibuat oleh perusahaan induk yang perusahaan anak. Lalu hanya dalam proses konsolidasian supaya akun-akun yang beserta saldonya yang disajikan dalam keuangan konsolidasian hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi pihak non ekuitasnya. Jadi jika ada transaksi yang melibatkan induk dan anak yang sudah dicatat, baik itu induk ataupun anaknya, kemudian masing-masing memiliki neraca saldo, itu adalah neraca saldo anak yang ternyata dalam satu periode, tapi ada transaksi yang melibatkan induk dan anak, maka pengaruh transaksi dari induk anak itu tidak boleh dilaporkan dalam konsolidasian. Cara supaya tidak muncul, maka kita akan membuat jurnal konsolidasian. Jadi kenapa tidak boleh dimunculkan? Karena ketika induk dan anak bertransaksi sama dengan yang bertransaksi dengan artian karena mereka
karena mereka diasumsikan dalam entitas tunggal. Baiklah, teman-teman, ini penyampaian materi saya. Semoga yang apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf dari sebagian dari materi saya sedikit terbata-bata. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.